Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Hadratul kiram yang kami hormati, segenap DKM Masjid Rik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta Bapak Ibu jamaah yang hadir pada pelaksanaan salat tarawih malam hari ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa termasuk di antara hamba Allah yang beruntung, yaitu hamba Allah yang menjadi pilihan-pilihan Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umat yang selalu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kadangkala kalau kita nonton televisi ya Pak ya, atau Bu, kita nonton televisi, kita lihat artis. Kalau ditanya kenal nggak pemain sinetron si ini, pasti jawabnya kenal. Tapi kalau si fulan itu kita tanya kenal nggak dengan orang yang menontonnya, pasti dia jawab tidak kenal. Walaupun kita ngefans berat kepada artis itu, tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dunia ini, Rasulullah sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu bahwa ada di antara umatnya atau ada di antara orang-orang setelahnya yang menjadi ikhwanu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya Rasulullah. Sahabat iri bertanya, ya Rasul, bukan kami ini saudaramu? Tidak, kata Rasul, bal anta ashabi, bal antum ashabi. Enggak, kalian bukan saudaraku, bahasanya gitu ya Pak ya. Tapi kalian adalah sahabatku. Tuh Pak. Siapa yang dikatakan saudara orang Rasulullah SAW, yaitu umatnya yang tidak pernah melihat Rasulullah tapi cinta terhadap Rasulullah SAW. Bapak, cinta nggak dengan Rasul? Cinta nggak dengan Rasul? Kok ragu-ragu nih ya? Sayang nggak dengan Rasul? Ibu, sayang nggak dengan Rasul, Bu? Sayang Rasul apa sayang suami? Bapak-bapak sayang istri apa sayang Rasul? Kok kayaknya berat banget pilihannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi, ingat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna, maksud Rasulullah adalah tidak sempurna iman salah satu di antara kita sampai ketika Rasul lebih dicintai daripada keluarganya dan manusia seluruhnya. Artinya ketika ditanya cinta suami apa cinta Rasul, cinta istri atau cinta Rasul, maka kita jawab cinta Rasulullah. Enggak perlu cemburu. Kenapa? Karena ketika cinta dengan Rasulullah, itulah yang membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau di sini insyaallah imam enggak ragu ya Pak ya. Karena setiap ada acara pasti bacanya maulid ya, selalu baca maulid, ingat kisah Rasul, terus seperti itu. Tapi insyaallah bukan itu temanya. Ini baru pembukaan, sudah ada 2 menit ya Pak. Nah, ini materi malam hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui, menceramahi, tapi mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kami pribadi dan kita semuanya. Kemarin di khutbah Jumat kita sampaikan firman Allah, dan ini adalah tips cara jitu agar kita ini hidup di dunia tenang dan tidak perlu khawatir dengan akhirat kita. Ya Pak ya. Karena kan ada orang yang mohon maaf betul, kerja pagi pulang pagi terus seperti itu, seolah takut dengan dunianya nggak tercukupi. Ada orang yang selalu terus menerus ibadah nggak kerja. Ada juga yang begitu Pak ya. Sehingga apa? Ada sahabat di kala zaman Rasulullah SAW yang demikian, fokusnya ibadah. Sampai ditanya Rasul, kalau kamu ibadah terus, maka duniamu bagaimana? Artinya, kalau kita melihat dalam Al-Quran, hidup antara dunia dengan akhirat dia harus imbang. Bagaimana kita bisa khusyuk? Allahu Akbar,
dalam hati kita, aduh beras tinggal seliter, puasa masih 20 hari lebih. Allahu Akbar, waduh besok jatuh tempo, cicilan rumah. Allahu Akbar, aduh kalau nggak dibayar mobil ditarik. Pikirannya begitu terus Pak, gimana mau khusyuk? Maka harus seimbang antara hidup dunia dengan akhirat. Pesan Allah Subhanahu wa taala, singkat saja mungkin kultum kita malam hari ini. Apa pesan Allah dalam Al-Qur'an? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu ingat bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Gitu ya Pak ya. Artinya kalau kita mengamalkan ayat ini insya Allah tenang. Imam secara pribadi mencoba belajar untuk mengamalkan ayat ini dan ternyata betul Pak. Ketenangan itu bisa kita dapat ketika kita mengamalkan ayat ini. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguh orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Bapak, Tuhannya siapa Pak? Allah, gitu ya. Kalau kita nanya ke anak-anak kan gitu ya Pak ya. Tuhanmu siapa? Allah. Tapi apakah benar kita mengatakan ini sesuai dengan apa yang kita lakukan? Karena setiap hari minimal 17 kali kita berjanji, 17 kali kita berikrar. Apa kata kita dalam sholat Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Coba tanya lagi, sholat kita untuk siapa? Gitu Pak ya. Bekerja kita untuk siapa? Setiap amalan kita untuk siapa? Sehingga dalam surah Al-Fatihah itu luar biasa pelajarannya, selalu kami sampaikan. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajarannya apa Pak? Allah ingin kalau kita melakukan amal-amal yang ada di dalamnya kebaikan, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Agar setelah kita mengamalkan sesuatu, beres pekerjaan kita, jangan mengatakan ini karena saya, ini karena kecerdasan saya, ini karena usaha saya. Tidak. Kata Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali pada ayat tadi. Orang-orang yang mengatakan insya Allah kita termasuk ayat ini. Amin. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ini sudah kita amalkan insya Allah ya Pak ya. Selalu kita katakan asyhadu an la ilaha tsumma istaqamu. Nah ini yang berat. Tsumma istaqamu. Kemudian orang tersebut istiqamah. Teguh pendirian, kuat keyakinannya, la tusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau dia bekerja, bekerjanya karena Allah. Kalau dia salat, salatnya mutlak untuk Allah. Kalau dia puasa, gak ingin apa-apa, pinginnya hanya untuk Allah. Kalau nanti dia bayar zakat, bayar sedekah, infak, sedekah, segala macamnya, langsung dia serahkan kepada Allah. Nah ini tsumastaqam. Jadi kalau orang-orang yang dia mengatakan Allah Tuhannya, lalu ketika dia beramal gak ada embel-embel Pak, saya pengen ini, saya pengen itu, gak ada. Mutlak hanya untuk Allah, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ayatnya tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini Pak, Allah kirimkan pendamping untuk kita, yaitu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Riki termasuk pada ayat ini, yaitu orang-orang yang dikirimkan kepadanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mendampingi manusia ini dalam segala aktivitasnya, yang mereka katakan alla takhafu. Jangan pernah takut dengan nanti setelah hari kiamat. Jangan pernah takut dengan timbanganmu. Jangan pernah takut dengan akhiratmu. Jangan pernah takut dengan neraka. Jangan pernah takut tidak masuk surga. Kalau kamu sudah mengatakan Allah adalah Tuhanmu, maksud ayat ini, lalu kamu istiqomah dengan yang dikatakan itu, maka kata Allah, jangan takut, jangan ragu. Hidup akhirat kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah, tidak sampai di situ, wala tahzanu. Kalau orang yang sudah mengatakan Allah Tuhannya, lalu dia istiqomah dengan apa yang dia katakan, wala tahzanu, jangan pernah merasa sedih dengan urusan dunia. Ya. Jadi kalau kita merasa sendiri, oh kita punya Allah.
Kalau kita merasa nggak punya apa-apa, nggak punya beras, nggak punya segala macam, kita masih punya Allah. Allah tidak mungkin membiarkan kita mati kelaparan. Ketika meyakini ayat ini dengan demikian, maka jangan pernah takut dengan kehidupan dunia, karena Allah itu maha cukup. Gak mungkin Allah tidak mencukupi kehidupan kita. Sebagai penguatnya yang meyakinkan hati kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang yang takwa dengan Allah, dekat dengan Allah, takut dengan Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan bagi dia jalan keluar dari segala masalah. Amin ya rabbal alamin. Itu 2 poin yang akan kita dapat, Pak. Dan yang terakhir ini yang paling kita inginkan adalah wa absyiru, dan berbahagialah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami selalu berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang Allah katakan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang berpasrah kepada Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Lalu kita belajar selalu meningkatkan keistiqomahan kita dalam agama ini, sehingga nanti dijaminlah akhirat kita oleh Allah, dijaminlah kehidupan dunia kita oleh Allah, dan nanti ketika hari perhitungan kita termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahlil jannatil firdaus. Allahumma ja'alna min ahlil jannatil firdaus ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma amitna bi husnil khatimah. Allahumma amitna bi husnil khatimah. Allahumma amitna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian, mohon maaf jika ada kata yang kurang sopan, kurang tepat dan segala macamnya. Kami hanya mengingatkan diri kami pribadi, dan semoga menjadi hujjah untuk kita semuanya, sehingga kita tidak takut lagi dengan kehidupan kita, karena kita adalah hambanya Allah. Allah yang akan cukupkan kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.